Ada kemungkinan periksa Nadiem Makarim nggak kira-kira Pak dalam proses berjalannya kasus ini? Siapa atau pihak manapun ya yang menurut penyidik sangat diperlukan untuk membuat terang dari tindak pidana ini, saya kira ya itu bisa saja dilakukan sepanjang itu menjadi kebutuhan penyidikan ya. Kemarin ini Bapak sudah membantah ada DPO atas nama Nadiem Makarim ya Pak. Tapi sebenarnya dari Kejagung ada mengeluarkan DPO nggak sih Pak di kasus pengadaan kelompok ini? Belum ada. Belum ada. Iya, belum ada. Pak, terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek, ini kemarin update-nya sekarang ada update terbaru Pak, dan udah berapa saksi yang sudah diperiksa sama penyidik Pak sekarang? Kami sudah sampaikan bahwa 28 saksi itu kan akan terus didalami oleh penyidik untuk apa? Untuk memeta, melihat bagaimana unsur melawan hukumnya, memastikan itu, dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap proses pengadaan ini ya, dugaan terhadap tindak pidana ini. Memang beberapa waktu yang lalu bahwa penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan setidaknya di 3 tempat ya. Tanggal 21 Mei itu ada di 2 tempat ya, di 2 apartemen, dan oleh kepemilikannya 2 orang yang berbeda. Dan tanggal 23 penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan di satu kediaman atas nama IA ya. Nah, jadi penyidik juga sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik ya, baik handphone maupun laptop. Itu yang kami katakan bahwa tentu sekarang penyidik kan secara simultan melakukan pembacaan, pengkajian, pendalaman terhadap informasi-informasi yang ada di berbagai barang bukti elektronik yang telah kita dapatkan, akan dikaitkan dengan dokumen-dokumen dan akan dikaitkan juga dengan regulasi-regulasi seperti apa, di mana letak perbuatan melawan hukumnya, lalu siapa yang, pihak mana yang bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum ini ya, dan bagaimana indikasi terhadap kerugian keuangan negaranya. Nah, inilah semua nanti yang akan digali sampai pada titik tentu penyidik akan mengambil sikap. Apakah katakan misalnya ada pihak atau orang yang bisa dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Ada kemungkinan periksa Nadiem Makarim nggak kira-kira Pak dalam proses berjalannya kasus ini? Siapa atau pihak manapun ya yang menurut penyidik sangat diperlukan untuk membuat terang dari tindak pidana ini, saya kira ya itu bisa saja dilakukan sepanjang itu menjadi kebutuhan penyidikan ya. Harus dipahami bahwa siapa dan pihak manapun yang menurut penyidik bisa membuat terang tindak pidana ini, tentu ya keterangan-keterangan yang bersangkutan itu sangat diperlukan ya. Pak, terkait IA ini kan kalau kita dalami dan telusuri secara sederhana kan diketahui kalau IA ini ternyata ex-VP Bukalapak. Ini menjadi pertimbangan nggak sih Pak dari penyidik? Karena kan backgroundnya IA ini sendiri kan sebenarnya sudah lama di startup, apa mungkin ada unsur kedekatan dengan Nadiem, itu ada menjurus ke sana nggak sih Pak? Nah, sejauh ini yang penyidik ketahui bahwa yang bersangkutan itu adalah kan staf sus, dan dia adalah bagian dari ahli teknis ya, bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan atau tidak baik terkait pekerjaan dengan seseorang atau pihak lain. Nah, tentu pintu masuk penyidikan adalah bahwa sejauh mana dan seberapa besar peran yang bersangkutan itu dalam proses pengadaan ini ya, terkait dengan jabatannya sebagai staf sus ya. Staf khusus ini apa sih kerjanya dalam kaitan ini, apa yang dia lakukan, perintahnya dari mana, dan seperti apa pertanggungjawabannya. Nah, ini akan didalami oleh penyidik untuk melihat nanti apakah ada juga kedekatan dengan pihak-pihak lain atau seseorang misalnya, atau tokoh apapun misalnya ya. Dalam perjalanannya tentu itu semua akan digali oleh penyidik. Si IA ini sekarang masih aktif di kementerian nggak sih Pak? Karena kementerian udah dibagi 3 nih sekarang. Ya, itu nanti akan kita pastikan dulu ya, karena ini kan staf sus dari yang lama kan. Nah, apakah yang bersangkutan masih terus dalam jabatan itu, atau barangkali sudah tidak lagi
di apa namanya di lembaga itu kita akan pastikan nanti. Pak, kalau sudah ada 3 stafsus Nadiem Makarim yang diperiksa, nah sejauh ini apakah memang mereka bertiga ini bekerja atau terlibat atas nama sendiri atau membawa nama Pak Nadiem, Pak, sejauh ini, Pak? Itu yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam kapasitas sebagai staf khusus, konsultan, tenaga ahli, ya, tenaga ahli teknis. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak? Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf sus? Ya, nah kan akan digali juga di situ. Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang tiga ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Pak, kemarin kan Bapak sudah membantah ada DPO atas nama Nadiem Makarim ya Pak. Tapi sebenarnya dari Kejagung ada mengeluarkan DPO nggak sih Pak di kasus pengadaan Chromebook ini? Belum ada. Belum ada. Iya, belum ada. Belum ada. Nah, soal IA ini kan di tahun 2020 atau ketika pengadaannya berjalan kan ternyata dia VP di GovTech Edu, Pak. Itu aplikasi terpisah lah, bukan di bawah kementerian. Tapi disebutkan mitra kementerian, itu akan jadi pertimbangan nggak sih, Pak? Ini kan jadi ada pekerjaan yang berbeda tuh. Iya, makanya saya bilang tadi semua hal itu akan kita lihat, ya, akan didalami. Nah, apakah itu menjadi faktor penghubung misalnya, ya, yang bersangkutan dengan orang lain, atau itu menjadi faktor kedekatan sehingga yang bersangkutan mendapat tugas, ya, sebagai staf sus, ya, tentu penyidik akan menggali itu, ya. Nah, tapi penyidik kan akan fokus terhadap apa yang menjadi perbuatan dari setiap orang di sini itu. Kalau ini menyangkut masalah proses pengadaan, maka tentu ada mekanismenya seperti apa. Nah, dalam rilis kita kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada kajian yang menyatakan bahwa seharusnya sistem Chromebook ini kan kurang efektif, ya, tapi itu tetap dilakukan. Nah, ini yang mau dicari, ini perintah siapa, ya kan, mekanismenya seperti apa. Nah, lalu nanti akan berkembang lagi bagaimana indikasi kerugian keuangan negaranya. Nah, ya, bersabarlah karena waktunya juga masih sedikit kan. Nah, nanti sambil berjalan kita lihat bagaimana, karena penyidik saya lihat terus fokus, ya, supaya terus menggali, membuat terang dari tindak pidana ini. Penyidikannya berarti akan termasuk ke produsen nggak Pak, Zirex ini? Zirex ya? Ya, tentu kalau ini proses pengadaan berarti kan ada sesuatu outputnya kan. Outputnya apa? Itu Chromebook. Chromebook itu siapa yang mengadakan? Nah, mengapa sampai mereka yang mengadakan? Bagaimana mekanismenya? Nah, itu semua akan dipelajari, ya. Jadi tentu ada pihak yang ownernya, pemilik anggarannya, ada pejabat-pejabat pembuat komitmennya, ada pejabat teknisnya, tentu ada juga pejabat atau pengurus yang mengadakan, ya. Pihak-pihak ketiga yang mengadakan Chromebook ini siapa, ya? Iya, semua itu nanti akan digali oleh penyidik, ya. Total ada berapa yang sudah diperiksa, sudah berapa saat itu, Pak? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa penyidik sudah memformulasikan ada 28 orang dan ini terus akan didalami di minggu ini, ya. Nah, kita tunggulah, ya.